Halo, perkenalkan nama saya Brigita Winda Lestari dari kelas A11. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku belajar. Ciri khas perilaku belajar ada 3. Yang pertama, perubahan intensional. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Dan yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat dari pengalaman atau praktik yang dilakukan secara sengaja dan disadari, atau dengan kata lain, bukan kebetulan. Artinya bahwa siswa menyadari perubahan yang terjadi dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, keterampilan, dan seterusnya. Sebagai contoh, kebiasaan bersopan santun di meja makan dan kebiasaan bertegur sapa dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat aktif dan positif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Artinya bahwa perubahan tersebut merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, misalnya pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik dari yang telah ada sebelumnya. Kemudian perubahan aktif. Perubahan aktif artinya perubahan pada siswa yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena ada usaha dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan efektif dan fungsional. Perubahan dalam proses belajar bersifat efektif dan fungsional. Perubahan efektif artinya perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Kemudian perubahan bersifat fungsional, artinya bahwa ia relatif menetap dan suatu saat jika dibutuhkan, perubahan itu dapat direproduksi atau diolah dan dimanfaatkan. Sebagai contoh, jika siswa belajar menulis, maka di samping itu ia juga mampu merangkai kata dan kalimat dalam bentuk tulisan. Perwujudan perilaku belajar yang pertama, kebiasaan. Dalam proses belajar, kebiasaan merupakan pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Contohnya, siswa yang belajar bahasa secara berulang-ulang, ia akan mengurangi penggunaan kata yang keliru, sehingga ia akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Perwujudan perilaku belajar yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot yang sering tampak dalam kegiatan seperti menulis, mengetik, olahraga, dan lain-lain. Meskipun sifatnya motorik, keterampilan memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Dengan demikian, siswa yang melakukan gerakan motorik dengan koordinasi dan kesadaran yang rendah dapat dikatakan bahwa ia kurang atau tidak terampil. Perwujudan perilaku belajar yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan ialah proses menerima dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Berkat pengalaman belajar siswa, ia akan mampu mencapai pengamatan yang benar objektif sebelum mencapai pengertian. Sebagai contoh, seorang anak yang baru pertama kali mendengarkan radio, ia akan mengira bahwa penyiar berada dalam radio tersebut. Namun, melalui proses belajar, lambat laun ia akan mengetahui bahwa dalam radio tersebut hanya ada suara, sedangkan penyiarnya berada jauh di studio pemancar. Perwujudan perilaku belajar yang keempat yaitu berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif artinya berpikir dengan mengasosiasikan sesuatu dengan. Contohnya, siswa mampu menjelaskan arti penting tanggal 17 Agustus. Kemampuan siswa dalam mengasosiasikan tanggal bersejarah tersebut hanya bisa didapat apabila ia mempelajarinya. Perwujudan perilaku belajar yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis. Siswa yang berpikir rasional, ia akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa.
Kemudian, siswa yang berpikir kritis dituntut untuk menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan. Perwujudan perilaku belajar yang ketujuh yaitu inhibisi. Dalam proses belajar, inhibisi artinya kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu ia memilih dan melakukan tindakan yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungan. Perwujudan perilaku belajar yang ke-8 yaitu apresiasi. Siswa menggunakan ranah afektifnya untuk menilai sebuah karya. Perwujudan perilaku belajar yang ke-9 yaitu tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keberagaman perasaan seperti takut, marah, sedih, dan sebagainya. Jenis-jenis belajar yang pertama, belajar abstrak. Jenis-jenis belajar yang pertama, belajar abstrak. Yang termasuk dalam belajar abstrak yaitu belajar matematika, belajar filsafat, dan belajar astronomi. Jenis-jenis belajar yang kedua yaitu belajar keterampilan, yang termasuk belajar dalam jenis ini yaitu belajar olahraga, belajar musik, belajar menari, dan lain-lain. Jenis-jenis belajar yang ketiga yaitu belajar sosial. Bidang studi yang termasuk dalam pelajaran sosial yaitu pelajaran agama dan PPKN. Jenis-jenis belajar yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah. Guru yang mengajar IPA disarankan untuk menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah. Jenis-jenis belajar yang keenam yaitu belajar kebiasaan, yang ketujuh belajar apresiasi, dan yang terakhir belajar pengetahuan. Ragam pendekatan belajar yang pertama, pendekatan hukum Jos. Menurut Reber 1988, salah satu asumsi yang mendasari hukum Jos adalah siswa yang lebih sering mempraktekkan materi pelajaran akan lebih mudah mengingat kembali materi yang berhubungan dengan materi yang ia tekuni saat ini. Ragam pendekatan belajar yang kedua yaitu pendekatan Ballard dan Klenki. Menurut Ballard dan Klenki tahun 1990, pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan. Ada dua macam siswa dalam menyikapi ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, siswa yang melestarikan materi yang sudah ada, kemudian yang kedua, siswa yang memperluas materi. Ragam pendekatan belajar yang ketiga yaitu pendekatan BIX. Menurut hasil penelitian BIX tahun 1991, pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk dasar, yakni yang pertama pendekatan surface, yang kedua pendekatan deep, dan yang ketiga pendekatan achieving. Metode belajar SQ3R. Yang pertama survei. Survei maksudnya memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh. Kemudian question. Question adalah menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Selanjutnya read. Read artinya membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Kemudian recite artinya menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Dan yang terakhir review. Review artinya meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor yang berada dalam diri siswa meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek fisiologis yang bersifat jasmania seperti mata, telinga. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek psikologis sifat rohania, misalnya minat, bakat, motivasi. Faktor yang memengaruhi belajar yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non. Faktor lingkungan sosial terdiri atas keluarga, guru dan staf, teman, masyarakat. Faktor lingkungan non-sosial terdiri atas rumah, peralatan, sekolah, dan alam. Faktor yang memengaruhi belajar yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar.
faktor pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa untuk menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar. Faktor pendekatan belajar yang pertama, pendekatan tinggi, meliputi achieving dan spekulatif. Kemudian yang kedua, pendekatan sedang, meliputi analytical dan kemudian yang terakhir, pendekatan rendah, meliputi reproduktif dan surface.